orang yang tidak mau dimuridkan adalah orang yang egois, orang yang sombong. Wow. Itulah penghambat terbesar, kesombongan dan sikap egosentrisnya, berpusat pada dirinya. Pada dirinya ya. Ya, siapa kita? Siapa kita? Kita memandang siapa sehingga kita merasa nggak perlu pemuridan? Kita memandang diri kita siapa? Nggak boleh gitu loh. Kita dengan segala kehebatan kita, ingat kita bukan siapa-siapa. Ya. Kita hanya menginginkan Yesus. Karena segala yang ada pada kita berasal dari Dia dan harusnya hanya untuk kemuliaan namanya. 3, 2, 1, ngobrolin pesona Injil yuk setiap hari. Oke, mantap brother. Yes. Ketemu lagi kita di acara ngopi Ya. Igrea Christ Community Kelapa Oke. Gading. Mantap. Brother, kalau kita lihat gereja kan banyak nih ya. Ya. Lalu juga tidak sedikit juga gereja yang mega church. Jemaatnya banyak, ada juga yang jemaatnya tidak banyak lah gitu kan. Tapi apakah brother melihat itu sebagai esensi dari kekristenan, jumlah banyak, ibadah berbondong-bondong? Padahal di Alkitab sendiri justru lebih menekankan tentang pemuritan brother. Bagaimana menurut brother? Maksudnya pemuridan itu bukan sebagai sesuatu yang utama di gereja mereka. Ya, ada juga yang hanya punya jam ibadah saja. Tapi Oke. pemuritan kayak pembinaan warga gerejanya bentuknya apa? Padahal kita dipanggil kan menjadi murid, jelas. Berarti dari kata aslinya saja matetes begitu kan? Ya. Pribadi yang dengan memberi diri secara disiplin Ya. untuk diajar kan begitu. Gereja sejatinya adalah tempat di mana orang percaya dibentuk. Dibentuk menjadi muridnya Kristus. Jelas ya, muridnya Kristus. Ya. Oke. Kan panggilan menjadi murid itu adalah panggilan dari Tuhan Yesus sendiri. Ya. Matius pasal yang ke-28 ayat 19 dan 20. Yes, betul. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, ini menjadi satu catatan penting bagi gereja, bagi pendeta, bahwa jemaat itu adalah muridnya Yesus, Bukan muridnya dia. bukan muridnya dia. Jadi kita jangan sampai mengesankan bahwa jemaat itu adalah muridnya kita, miliknya kita, bukan. Itu muridnya Tuhan Yesus, miliknya Tuhan Yesus. Ini kalau gua agak liar nih, suka ada yang bangga jadi bapak rohani. Itu gimana lagi itu? Nanti kita bisa ke sana membahas itu. Itu kan Baru awal udah nakal. dari sisi teknisnya. Tapi kita mau tekankan poin-poin utamanya adalah dari sejak awal bahwa kita harus ingat sebagai gereja, sebagai para pelayan, pendeta atau apapun itu, kita bukan pemilik dari jemaat. Yesus pemilik jemaat. Ya. Dia ownernya. Ya, kita hanya pribadi-pribadi, pendeta, penatua, pengerja dan sebagainya macamnya, pribadi-pribadi yang diutus, diurapi oleh Tuhan untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan. Ya. Mengorganisir apa yang Tuhan percayakan. Yang disebut dengan gereja, dengan jemaat yang ada di dalamnya. Bahasa kerennya apa ya? Stewardship. Boleh. Gitu loh. Jadi pokoknya bukan kepemilikan. Ya. Ya. Kalau bicara tentang kepemilikan, ya kita ini miliknya Tuhan. Supaya apa? Supaya nanti kita jangan menghabiskan waktu yang lama untuk mempersoalkan masalah yang itu aja. Misalnya dia ngambil jemaatku, itu jemaatnya Tuhan udah pasti. Ada perpindahan jemaat. Ya, itu muridnya saya, itu muridnya Yesus. Jadi ada kalanya dalam tanda petik ya, memang ada norma-norma yang memang sebagai hamba Tuhan kita harus saling jaga lah. Ya betul, Ya, betul. itu Sepakat. etika pelayanan. Ya. Nggak jadi salah, tapi substansinya harus kita ingat bahwa siapapun itu adalah muridnya Yesus, itu adalah anaknya Tuhan Yesus, jemaatnya Tuhan. Itu poin utama. Oke. Supaya pada akhirnya kita bisa dengan legowo atau tidak menghabiskan waktu yang lama dalam sakit hati, dalam kepahitan, dalam kekecewaan ketika ada gereja lain yang tidak menjunjung norma atau etika. Gitu loh. Ya makin kesini makin modern gereja juga ya apa ya, hal-hal yang bersifat etis itu nggak hampir hilang. Ya, itu yang kita
arahkan orang untuk melihat pada akhirnya. Ya, Kan kekecewaan pada akhirnya yang ada. akhirnya saling tuding, mencuri jemaat, Iya. Iya, mencuri kekecewaan. curi domba. Makanya kan itu yang menjadi pertanyaan esensial Ya. yang harus kita pikirkan. Lalu bagaimana kita menyikapi hal ini? Reaksi kita seperti apa? Ya Nah. udahlah. Solusinya adalah supaya ini menjadi penghiburan bagi kita bahwa mereka itu bukan milik kita, itu miliknya Yesus. Itu harus disadari Ya. oleh semua gembala ya. Itu dombanya Tuhan Yesus. Dombanya Tuhan Yesus. Bahkan kita menyebut diri jemaat itu sebagai murid, sebagai dombanya Kristus kan begitu. Semua itu kan berangkat dari apa yang Kristus kerjakan, penebusan Kristus sehingga mereka menjadi milik, Ya. kan begitu. Idealnya kita sebagai pemimpin jemaat, gembala, pendeta, pengkhotbah, sadar juga bahwa seharusnya kita juga murid dong. Iya. Semua orang Kristen itu adalah muridnya Kristus, Ya. idealnya. Jadi kalau kita menamakan dirinya sebagai Kristen, diri Ya. kita sebagai Kristen, maka kita adalah murid Kristus. Yang notabene kalau bicara tentang bahwa kita adalah murid Kristus, kita harus dengar-dengaran akan Kristus, harus menyesuaikan hidup kita dengan Kristus yang adalah model kita atau inti dari kepercayaan kita. Oke. Tadi brother sempat singgung Kristus yang adalah model kita. Berarti dia adalah teladan kan begitu ya? Ya pasti. Jadi apa standar seseorang disebut menjadi murid Kristus? Nah gini, pertama yang memuridkan dulu. Kita sebagai yang memuridkan, kita bukan hanya sekedar membagikan ajaran Tuhan Yesus. Tapi spiritnya Tuhan Yesus. Model kehidupan yang diperagakan oleh Tuhan Yesus. Oke. Jadi kehidupan yang seperti apa yang Yesus hidupi pada waktu itu. Dia penuh kasih, penuh belas kasihan, rendah hati, melayani sesama, peduli dengan sesama. Oke. Nah ini yang diperagakan oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau kita bicara tentang memuridkan orang lain, maka kita harus mengenakan model guru kita yang ketika memuridkan pada waktu itu secara harus para murid. Jadi Yesus bukan hanya memberikan ajaran-ajaran, tapi memberikan diri sebagai teladan. Hidupnya sendiri. Iya. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang model seperti apa murid kita nanti, Ya. ya model yang seperti ditunjukkan oleh Tuhan Yesus kepada muridnya. Murid seperti apa yang dihasilkan oleh Tuhan Yesus? Ini kalau kita melihat sebutan atau panggilan Kristen pertama kali di Antioquia itu kan karena ditemui Ya. pada orang-orang percaya pertama itu ciri-ciri yang ada pada Kristus kan begitu. Ya. Apakah hal itu pula bagi kita zaman modern ini loh? Ya, Kisah Rasul pasal 11 kan ayat 26. Oh 11:26 ya tadi Ya. saya sebut 17. Minta maaf Ya, Bapak Ibu. memang biasa lah. Bisa salah-salah juga ya. Pertama kali di Antioquia. 11:26. Ya, Oh iya, betul. mereka disebut sebagai Kristen. Karena karakter Kristus itu ada pada mereka. Nah, Ya, berarti itulah sasaran kita ya, ketika kita hendak memuridkan. ya, Yang idealnya dipahami bahwa kita pun murid. ya, Sekarang kita dipanggil juga untuk memuridkan. ya. Tetap targetnya supaya ciri-ciri yang ada pada Kristus ada pada kita dan ada pada murid-murid kita, bukan diri kita dong. Ya, betul. Yes. Jadi kekristenan itu memiliki bentuk yang jelas. Ketika kita melihat model pemuridan dari Tuhan kita Yesus Kristus, siapa yang dia muridkan pada waktu itu dan murid seperti apa yang dia cetak, Oke. apa yang dia bagikan, gitu loh, kepada para muridnya. Dia bukan hanya membagikan ajaran, ya, sejumlah perintah, tapi dia membagikan hidupnya kepada mereka. Hidup dengan segala yang ada pada dirinya pada waktu itu. Nah di zaman sekarang nih brother, tadi kan gue sempat singgung di gereja, di awal gereja. Tapi zaman sekarang ada saja orang-orang yang beranggapan atau berpikir seperti ini. Ya yang penting kan saya belajar Alkitab. Nah, Oke. Sekarang pengkhotbah, materi-materi belajar Alkitab di YouTube itu banyak kan? ya, Saya nggak mau ke gereja lah. Yang penting Hmm. target menjadi seperti Yesus itu Hmm. tercapai. Ini kaitannya sama panggilan gereja, diakonia, marturia dan lain sebagainya itu. Koinonia itu gimana brother menjelaskannya? Sebenarnya kan kekristenan itu nggak bisa lepas dari gereja. Oh,
Kan kalau kita bicara gereja itu manfaatnya banyak. Kan tempat di mana kita bertumbuh bersama. Tempat untuk bertumbuh bersama. Iya. Oke. Sesama orang percaya. Oke. Gitu loh. Dalam gereja kita bertemu setiap orang dengan berbagai macam karakternya. Dengan berbagai macam bentuknya. Dengan berbagai macam bentuk sifat-sifatnya. Latar belakang latar ajaibnya. belakang dan sebagainya macamnya. Nah, bagaimana kita menyimpulkan bahwa kita sudah ada dalam posisi seperti Kristus kalau kita nggak berhadapan dengan tantangan dalam dunia gereja? Karena gue sendiri sempat dapat pertanyaan-pertanyaan begitu. Orang nggak mau ke gereja lagi, brother. Mengecewakan. Masa orang pelayanan mengecewakan? Nipu lah, Ya. ngutang nggak bayar. Ya. Banyak hal lah, banyak kisah-kisah seperti itu yang Ya. didengar. Sehingga pribadi ini nggak mau ke gereja lagi. Ya. Saya bisa kok ikut ibadah di YouTube. Itu gitu menjadi ya. sebuah Itu masukan. gimana? Itu menjadi sebuah masukan bagi gereja. Atau koreksi juga ya. Koreksi, gereja harus berbenah diri. Wah, Gereja atau pendeta harus berbenah diri. ini otokritik nih. Iya dong. Pertama yang harus diingat adalah memang tidak ada gereja yang sempurna, tidak ada pendeta yang sempurna. Ya. Jadi kalau kita mau bergereja, berjemaat pada akhirnya di sebuah gereja karena gereja itu sempurna, maka memang tidak akan pernah kita temukan. Nggak ada gereja yang sempurna, brother. Nggak ada Berarti gereja yang Igrea nggak sempurna nih ya? Iya dong, nggak sempurna. Nggak dong. sempurna ya? Iya. Sepakat kita Iya, ya? Igrea bukan tempat yang sempurna, Yes. bukan tempat orang-orang yang sempurna. Justru Ya kan, justru kita mengakui bukan hanya sekedar jemaat yang tidak sempurna, kita pendeta juga kita tidak pendetanya sempurna. pun tak sempurna. Kita banyak kesalahan atau kelemahan. Makanya dalam konteks pemuridan, kita bukan hanya sekedar memberikan apa yang menjadi kelebihan kita, tapi dengan jujur mengakui apa yang menjadi kelemahan kita. Sehingga orang-orang yang kita muridkan juga belajar untuk merengkuh apa yang menjadi kekurangan mereka dan membawa itu kepada Kristus. Kepada Kristus. Sehingga dia yang sempurna itu ada bersama kita dalam setiap ketidaksempurnaan kita. Ini wow, brother. Wow. Iya dong. Iya. Kesempurnaan. Merengkuh tadi. Merengkuh kelemahan dan membawanya pada Kristus yang menghadirkan pemulihan. Iya, aku merengkuh kau lah. Gak mau aku. jadi brother, kalau ada pihak-pihak lah, tadi kan kita ke sisi gereja otokritik ke dalam gereja ya. Ini otokritik bagi gereja harus berbenah diri, Ya. bisa dikoreksi bahwa gereja juga punya titik lemah, hamba Tuhan sekalipun bukan hanya jemaat. Ya. Nah bagi pihak-pihak kan ada saja nih di luaran sana yang menonton kita juga, ada aja yang kecewa sama gereja. Apalah panggilan anugerah untuk mereka? Ya, panggilan anugerah itu gini loh. Pertama tadi kita sudah fair menilai bahwa gereja harus membenahi dirinya. Iya, iya. Gitu loh. Apa yang membuat orang itu sampai kesal, kecewa, dan bahkan meninggalkan gereja. Sampai pada titik ada yang agnostik atau bahkan ateis. Nggak lagi percaya sama Tuhan. Sedemikian dalamnya berarti dia kecewa kan? Wah, itu mengerikan sekali. Iya, pahit sekali. Iya. Gitu loh. Panggilan anugerah ya Tuhan adalah Tuhan yang selalu ada dalam setiap keadaan atau kecewaan kita. Jadi di tengah kecewaan kita, yang kita harus ingat adalah jangan pernah menutup diri kita dari Tuhan. Jangan pernah sampai kita lupa gitu loh, bahwa ada Tuhan yang akan selalu membebat hati kita, memulihkan hati kita, mengobati kekecewaan kita. Iya. Ini menarik sekali. Kita bicara berangkat dari tema besar tentang pemuritan, lalu konflik kekisruhan di dalam gereja yang menimbulkan luka. Pada akhirnya tidak sedikit orang undur dari gereja, memilih masuk ke dalam pertapaan dalam tanda petik. Wah, saya sendiri lewat YouTube bisa. Saya berdoa baca Alkitab juga merasakan hadirat Tuhan, tetapi panggilan gereja kan ada untuk bersekutu. Ya. Nah, bagaimana idealnya langkah pemuritan di dalam gereja untuk jemaatnya bukan hanya concern pada ajaran gerejanya, dogma gereja kan ada ya. Tiap gereja ada dogmanya, tapi jelas-jelas kepada keutuhan Alkitab, keutuhan pribadi Kristus, dan mereka justru semakin mengasihi Kristus lewat pemuritan yang ada. Makanya pertama-tama diarahkan dulu orang yang tadi kecewa itu kepada keutuhan Kristus, kecukupan Kristus. Kecukupan Kristus ya. Bukan hanya keutuhan Kristus, tapi kecukupan Kristus, bahwa Kristus itu cukup bagi kita, sehingga kita nggak perlu menambahkan
pada Kristus sesuatu yang lain, seakan-akan Kristus kurang lengkap. Oke. Gitu loh. Kalau kita dalam tanda petik punya rumusan atau formula hidup yang seperti itu, kecukupan Kristus, Kristus itu cukup bagiku, maka nggak mungkin dong kita membiarkan diri kita hancur hanya karena kita melihat ketidaksempurnaan dalam gereja, Wow. ketidaksempurnaan pendeta. Makanya kecukupan Kristus itu holistik gitu loh dilihat. Ya, ya. Kenapa sampai Yesus itu cukup bagi kita? Karena memang segala kebutuhan kita ada pada Yesus. Amin. Karena segala kebutuhan kita ada pada Kristus atau Kristus mampu mencukupkan kita dengan semua kebutuhan kita, maka yaudah berhentilah gitu loh di Yesusnya. Berhentilah di Yesusnya maksudnya begini, sudah jangan cari-cari yang lain untuk menambahkan pada Yesus. Oke. Apa itu? Aku akan terhormat kalau begini. Aku akan bahagia kalau begini. Gitu loh. Jadi di gereja yang seperti inilah aku akan bertumbuh. Oke, itu nggak jadi masalah dalam tanda petik ya. Misalnya, aku pengen gereja yang menekankan pengajaran. Ya, kita mencari gereja sesuai dengan kebutuhan. Iya. Atau passion kita lah gitu kira-kira. Itu oke iya. ya. Tapi ingat gitu loh, bahwa gereja yang kita format begitu indahnya, begitu hebatnya, bisa mengecewakan pada akhirnya. Makanya kecukupan Kristus itu harus menjadi ultimat rumusan gitu loh. Oke. Formula, ultimat formula bagi kita. Supaya nanti pada akhirnya ketika kita temukan yang mengecewakan itu, nggak gampang kita jadi undur. Karena toh manusia bisa salah, gereja bisa salah, tidak ada gereja yang sempurna. Pindah pun aku akan menemukan masalah yang lain yang berbeda dengan gereja yang sebelumnya. Oke. Nah, misalnya Efesus 5 ayat 29, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Jadi kita menemukan sosok Yesus yang bukan hanya sekedar yang kita kenal selama ini sebagai penyelamat, gitu loh. Penebus kita dari dosa-dosa kita, sudah disucikan semua dosa kita. Tapi ingat, dia juga adalah pribadi yang mengasuh kita, merawat kita. Merawat kita gitu Bahasa loh. pengasuhan itu pastoral banget ya. Iya. Merawat gitu ya. Jelas-jelas ya jemaat ada dalam kancah di dunianya kan. Luka kan pasti kan, kelelahan dan lain sebagainya. Jadi gereja, menurut brother nih, gereja adalah tempat ideal untuk pemuritan? Ya, kalau kita bicara tentang tempat dimanapun bisa pemuritan itu dilakukan. Oke. Selain di gereja, juga di rumah. Oh, berarti maksud gue begini. Gereja menaungi Ya. dan harus ada program pemuritan gitu. Ya, idealnya. Idealnya seperti itu. Ya, gereja itu harus dijadikan sebagai tempat pemuridan. Oke, berarti tapi teknisnya nggak melulu harus di gereja. Iya, teknisnya nggak harus dulu di gereja, Oke. bisa di rumah atau dalam keluarga gitu loh. Jadi tempat-tempat lain di luar gereja, di luar rumah itu nggak jadi masalah, tapi semuanya itu harus dibingkai dalam konteks pemuridan. Ya kan, memperagakan kehidupan Kristus. Ya. Dan orang yang kita muridkan itu menyaksikan kehidupan kita. Ya itu bagian dari pemuridan. Itu gereja-gereja modern udah buat itu, brother. Di Iya. kafe-kafe, tempat ngopi. Iya. Kita pikir nongkrong-nongkrong biasa, tapi percakapannya Iya. tentang Kan ini loh, Injil. tindakan yang nyata. Tindakan yang nyata atau ketaatan. Itu kan bagian dari pemuridan gitu loh. Memuridkan itu yang tadi di awal, bukan hanya sekedar membagikan ajaran yang baik yang Yesus ajarkan, tapi memperagakan kehidupan yang baik gitu loh. Ya. Seperti yang diperagakan oleh Tuhan oleh Yesus. Tuhan Yesus ya. Kehidupan yang baik itu. Jadi di luar gereja, misalnya itu bagian dari pemuridan. Ketika kita memberikan teladan, bagaimana kita memperhatikan ya dengan penuh belas kasihan orang-orang yang menderita, orang-orang yang kena mental health gitu loh, orang-orang yang nggak tersentuh, orang-orang yang terbuang. Itu bagian dari pemuridan lewat tindakan langsung, tindakan nyata. Wow. Jadi mereka bukan hanya sekedar dimuridkan dengan mendengarkan. Tetapi ada action. Iya, ada dengan tindakan melihat, iya. yang Dimuridkan dirasa. dengan cara, iya. Dengan mereka melihat gitu loh. Ini loh sosok kehidupan Injil yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Begini loh pemuridan itu harusnya dilakukan. Kalau begitu, apa sisi keurgenan dari pemuritan ini bagi gereja? Ingat cerita mengenai ada anak muda yang dipanggil oleh Yesus untuk mengikut Yesus.
Ya, Lalu dia bilang yang mana nih? Aku ingin mengubur Yesus, Mengubur. kan? Mengubur Yesus, mengubur orang tuanya, ayahnya. Ya kan, mengubur ayahnya. Itu sebenarnya sebuah panggilan yang mendesak untuk dilakukannya pemuridan. Untuk kita mau ikut Yesus. Kan esensi dari menjadi murid itu adalah mengikut Yesus. Ya. Nggak mungkin kita bisa menyebut diri murid tapi nggak mau mengikut Yesus. Oke. Nah, anak muda ini kan beralasan sebenarnya. Tunggu aku mengubur ayahku dulu. Sebenarnya bukan berarti ayahnya sudah mati. Tapi itu hanya sebuah alasan. Gitu loh. Memang adalah tanggung jawab bagi seorang anak Untuk menguburkan. untuk menguburkan orang tuanya, memelihara, menjaga orang tuanya di masa tua. Gitu loh. Berdedikasilah, mengabdikan dirinya di masa tua orang tuanya. Itu adalah kewajiban bagi seorang anak dalam konteks budaya Yahudi bahkan sampai matinya. Tapi bukan berarti orang tuanya udah meninggal pada waktu itu. Ya, dalam Itu kisah hanya itu. itu hanya sebuah alasan gitu loh. Itu kayak dalam tanda petik nih ya, itu alasan yang cantik lah. Gitu loh. Cantik dibuatnya gitu loh. Supaya Menolak baik-baik lah gitu ya. Yesus, iya. Panggilan Yesus gitu loh. Nah, panggilan Yesus itu mendesak kita untuk dengan segera mengambil keputusan mengikut Dia. Jadi, itu kan di Matius pasal 8 ayat 21 sampai 22 atau Lukas 9 ayat 59 Ya. sampai 60. Jadi, biarlah orang mati mengubur orang mati. Itu kan sebuah dalam tanda petik kalimat hiperbola. Kedengarannya bagi setiap kita. Artinya, jangan karena alasan orang tuamu mati, gitu loh, kok jadi nggak jadi ikut aku. Padahal ikut Yesus itu melebihi. Yesus bukan mau supaya anak itu abai terhadap tanggung jawabnya, bukan. Yang notabene orang tuanya belum meninggal pada waktu itu. Ya. Tapi kita harus memandang bahwa mengikut Yesus itu lebih tinggi nilainya dari apapun. Apapun, ya. Nggak mungkin kamu bisa mengatakan, satu sisi kamu menghormati orang tuamu, tapi tidak menghormati Yesus yang adalah Tuhanmu. Nah, ini yang terjadi dalam teks itu begitu. Iya. Ya. Berarti sangat urgent, kan begitu ya? Sangat urgent. Mengiring Yesus, sehingga tanggung jawab ini kan diberikan kepada gereja. Kalau kita bicara zaman sekarang kan begitu. Ya. Yesusnya sudah di surga, sekarang panggilan itu diletakkan pada gereja. Kita melihat dunia yang agnostik, Ya. bahkan ateis, bahkan dengan segala perspektifnya yang sebenarnya memusuhi kebenaran, brother. Nah, apa sih saran brother untuk gereja? Gereja gitu loh, dengan pluralitas atau banyaknya tantangan yang dihadapi oleh gereja, pertama-tama yang harus kita tegaskan adalah gereja harus segera buka mata. Gereja harus segera bangun dari tidurnya. Oke. Gereja sedang diambang peperangan yang begitu luar biasanya. Secara filosofi, ya, secara lahiriah juga, Ya. gereja menghadapi banyak tantangan, persekusi dan sebagainya macamnya. Dari sisi ideologi, gereja menghadapi apa tadi? Ya kan, ateisme, agnostisisme, ya, terus ada postmodernisme dan pandangan-pandangan yang lainnya yang bertolak belakang dengan Injil. Gereja harus segera buka mata, kalau tidak, gereja akan kehilangan jemaatnya, kehilangan orang percaya, kehilangan anak mudanya. Dituai oleh dunia. Dunia yang menuai. Wah, mengerikan. Coba pertanyaannya, apalah yang membuat gereja bisa menang atas semuanya ini? Kalau tidak ada pemuridan di sana, kalau tidak dilengkapi jemaat-jemaat itu gitu loh dengan kebenaran Injil, bagaimana mereka memahami bahwa Allah itu berdaulat sehingga mereka nggak perlu khawatir dengan apapun. Bagaimana sosok Yesus sebagai Tuhan yang berdaulat supaya mereka memberikan penghormatan dan ketundukan yang sesungguhnya kepada Yesus. Ini dong diberitakan. Ya kan, bagaimana mereka benar-benar menaruh percaya mereka sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus sehingga mereka nggak memusingkan masalah kebutuhan hidup mereka. Pernah nggak berarti gereja punya satu kurikulum yang benar-benar didesain sebagai wadah pemuritan? Harus ya. Yesus datang ke dunia ini bukan tanpa agenda. Wow, bukan tanpa agenda. Kurikulum, iya. Kurikulumnya jelas dari sejak kekal. Manusia telah jatuh dalam dosa dan tidak ada yang bisa menyelamatkan umat manusia selain Allah itu sendiri. Lalu Bapa yang mengasihi dunia mengutus anak yang tunggal. Itu kurikulum. Jadi ujuk-ujuk gereja dibangun
lalu tanpa ada tujuan dan maksud, itu untuk apa? Apalagi hanya sekedar untuk mendapat keuntungan, ya kan? Ya, Sekarang buka gereja dimanapun akan dengan mudahnya didatangi oleh orang-orang kaya, Nah, lalu itu dia. dibuatlah semenarik mungkin, Itu semarak dia. mungkin, Itu dia. gereja dibangun besar, pernak-perniknya, fasilitasnya mewah, didatangkan misalnya dari luar negeri arsiteknya, artis, bukan tidak boleh. Bukan manggil tidak artis. boleh ya. Jadi Kita tapi nggak kalau- anti juga. Iya. Jadi kalau itu tujuan kita bangun gereja hanya sekedar kita punya gereja yang besar, punya jemaat, lalu kita punya popularitas. Aduh, betapa gagalnya, Berarti gagal ya. betapa jauhnya kita dari panggilan Kristus untuk membangun gereja. Betapa jauhnya kita hilang dari kekristenan yang semula. Berarti para gembala, rekan-rekan sejawat kita perlu punya apa tadi itu ya, kurikulum, di mana jelas kurikulum ini merupakan bagian dari pendidikan dalam gereja kita. Kita kan? rebut setiap jiwa. Kan esensi dari kedatangan Tuhan itu tidak bagaimanapun, bagaimana supaya tidak satu pun yang hilang. Ya, Tidak ada yang hilang. ya. Bayangin sampai Tuhan Yesus meninggalkan yang 99 demi satu orang, satu domba. Ya. Ini gereja sebaliknya, dia nggak jadi masalah kehilangan satu orang. Yang penting 99 itu jangan hilang. Jangan, ya kan? Ini sebuah kemirisan. Ya. Nanti yang satu itu ya udahlah, baru satu orang nggak jadi masalah. Yang satu itu juga jiwa yang harus diselamatkan. Kalau dimusuhin rame-rame yang keluar itu. Iya. Iya. Itu kan itu gimana coba konsepnya, ya kan? Yang satu itu dimusuhi rame-rame, dihajar. Coba Jauh. bayangin. Jauh sekali ya. Sudah kecewa bertolak dia, belakang. sudah kepahitan Ya. dia dengan kita gereja, dengan pendeta, malah ditambah lagi kepahitannya, kehancurannya dengan apa? Dengan kita bredel terus. Dengan kita omongin terus, ya kan? Ya kan? Dengan kita fitnah terus. Aduh, Tuhan. Kasihan Ini bentuk gereja yang seperti apa? Tuhan Yesus karena satu orang 99 ditinggalkan. Iya. Sebaliknya. Ya. Satu yang pergi Ya kan, diliatin apalagi- rame-rame. iya, apalagi yang satu pergi itu orang miskin. Dia Tapi kalau yang satu itu orang kaya raya, kejar terus. habis Nah ini sujud. dia nih. Iya. Ada sisi lain. Terkadang juga ada konsep yang terbangun. Ini bahasaku ya. Ada domba emas. Kalau ini mau dia buat dosa pun dipelihara. Tapi kalau domba gembel kan, jauh-jauh lah kau kan. Ada yang begitu-gitu kan? Ya itu yang apa ya, bukan miris lagi, perih kita. Iya kan. Domba Melihat emas. atau mendengar. Menegur pun nggak berani. Iya. Aduh, kadang-kadang ya kalau bicara pergerejaan ini seru juga gitu kan. Iya. Tapi Brother ingat nggak? Igrea tuh punya program loh hebat loh. Yang Iya. pertama itu saya pasti percaya. Nah, Pengisi juga kan? Iyalah. Oh, iyalah. nah, saya pasti bertumbuh. Itu yang kedua. Saya Iya. pasti bertumbuh. Yang ketiga, Saya pasti berbuah. saya pasti melayani dong. Saya pasti melayani. Melayani. Ya. Jadi Jemaat Igrea pastikan baik di Taman Harapan Baru, Kelapa Gading, juga Gading Serpong. Yuk kita masuk dalam sesi-sesi pemuritan supaya kita bisa sama-sama bertumbuh. Tapi masih panjang ini. Iya, belum selesai itu. Tips aja, pengingat aja bagi itu. Ya. Tahu aku, tenang aja. Jadi segitu urgennya dengan kondisi dunia, dan dunia ini selalu membuat diri atau selalu membuat menarik. Nah, gereja cenderung menjadi usang, ketinggalan zaman, bahasanya begitu. Yang celakanya gereja mendesain dirinya, mendandani dirinya serupa dengan dunia. Ya. Supaya tujuannya orang banyak masuk gereja. Padahal di dalamnya ajarannya tak sesuai firman, tak sesuai kebenaran. Hanya karena berdiri, pengajarnya berdiri menggunakan Alkitab, lalu menyampaikan seperti berkhotbah, tapi jemaatnya tak terdidik. Itu Ya karena gini, karena prinsipnya gereja dibangun supaya apa? Supaya banyak jemaatnya, bukan supaya orang menjadi seperti Yesus. Wah, berarti kita harus meredefinisi lagi pengertian gereja yang sejati, pengertian murid yang sejati. Ngapain ke gereja? Ya. Wah, itu nih belajar lagi kita berada. Ya, gereja itu adalah tempat di mana orang-orang yang tidak kudus dikuduskan. Ya. Jadi bukan tempat orang sempurna, ya. Atau bahasa yang sering kita dengarkan adalah bengkel gitu loh. Bengkel, ya.
Jadi memperbaiki kerusakan yang ada. Kita ini orang-orang rusak. Yes. Kita ini orang-orang yang banyak kelemahannya, kekurangannya, datang ke gereja, mendengarkan kebenaran demi kebenaran yang murni, yang benar itu disuarakan terus, lalu kebenaran itu kita renungkan dan kita hidupi, lalu diubahkan kita melalui karya Roh Kudus. Amin. Inilah esensi dari gereja. Gereja ya. Dan begitu terus regulasinya, sirkulasinya gitu loh. Kita datang supaya kita dididik, dimuridkan. Gereja terus hadir dengan berbagai macam aktivitas-aktivitasnya yang memberkati dan mengubahkan setiap jemaat untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Jangan ada agenda lain selain ini. Jangan merusak gereja dengan apa? Dengan kepentingan-kepentingan si pendeta yang dibungkus dengan nama Tuhan. Wah, itu dia yang terjadi. Kerap terjadi. Iya kan? Tapi kalau kita bicara tentang kita udah setia nih melayani Tuhan, tapi gitu-gitu aja. Jemaat biasa, gereja juga biasa, masih juga ngontrak, nyewa, Curhat ya. nyewa. Mungkin bagi dunia nggak bernilai kita, nggak berharga. Tapi kesetiaan kita di tengah kesusahan itu membuat kita berharga di mata Tuhan. Wow, amin. Dan ternyata ya kita juga melihat pemeliharaan Tuhan. Iya. Terseok-seok boleh, Iya. tapi jalan terus. Iya. Hebat Contoh ya. misalnya, ya kan 7 jemaat Asia yang di Ya, Kitab Wahyu. Yang Tuhan inginkan apa? Kesetiaan, ketaatan kan? Dari setiap kita. Jangan bilang bahwa kita beriman kalau tidak ada kesetiaan, ketaatan di sana. Kesetiaan itu hanya akan terlihat di tengah kesusahan, di tengah penderitaan, Ya, di tengah ya. kesulitan. Atau waktu memang kita lagi naik di atas. Jadi Setia nggak kita gitu loh? alat ujinya penderitaan dan kenyamanan ya. Iya dong. Alat uji kesetiaan justru itu ya. Iya dong, penderitaan dan kenyamanan. Kenyamanan. Di tengah kenyamanan belum tentu orang setia. Di tengah penderitaan belum tentu orang setia. Ya. Nah disinilah kita berkelahi dengan kondisi pelayanan kita masing-masing. Di tengah penderitaan susah banget pelayanan kita. Ya kan setiap tahunnya kita bergumul untuk bayar sewa. Jemaat segitu-segitu aja. Di tengah kenyamanan, wah nggak mudah. Bagaimana supaya kita nggak dibeli sama orang kaya? Mantap. Bagaimana orang kaya tidak mencampuri pelayanan kita, lalu jadi rusak semuanya. Bukan tidak boleh orang kaya terlibat pelayanan. Yeah. Tapi kalau jadi rusak gereja, rusak pelayanan, hati-hati. Jangan ngatur kalau bukan donatur. Itu apa? Itu dengar di podcast lain ada kali. Jangan ngatur kalau bukan donatur. Hebat kok ya. Tapi di gereja kalau orang kaya rendah hati kan juga dia mau habis-habisan untuk Tuhan ya kita terbuka Oh, juga. sangat dong. Dan memang harus begitu idealnya Iya, kan? jangan juga kita jadi anti dengan orang kaya. Yes, ya. Gitu loh. Ya. Nggak otomatis orang karena kaya jadi hina kita buat di mata kita gitu loh. Ya. Nggak otomatis juga orang karena miskin itu terhormat. Belum Iya, tentu juga. Banyak faktornya juga ya kan? Gitu loh. Oke lah, luar biasa sekali. Intinya gini. Ya, Kita harus jadi gereja yang all out, memuridkan ya. setiap orang. Dan kita harus menjadi murid yang all out untuk mengikuti panggilan Tuhan. Karena kalau di Matius pasal 4 ayat 19, Tuhan Yesus yang mengarahkan kita, ikutlah aku. Ya kan, menyangkal diri, ya kan, sangkal diri, Pikul salib. pikul salib. Ikutlah aku, sangkal diri, pikul salib. Itu panggilannya Tuhan Yesus bagi setiap kita dan tidak ada panggilan yang lebih indah selain itu. Sebagai murid ya, itu adalah panggilan yang harus kita pandang sangat mulia. Ya, Memikul salib dan menyangkal diri. Nanti kita berikan arti terdalam dari kalimat itu. Kata ikutlah aku dalam bentuk kalakini dalam bahasa Yunani itu menekankan bahwa panggilan tersebut adalah sebuah komitmen jangka panjang untuk pemuridan Kristen dan untuk kehidupan baru dalam Kristus. Jadi ikutlah aku itu bukan hanya sekedar datang udah selesai. Iya. Iya. Ini perjalanan panjang nih. Iya, dibutuhkan sebuah komitmen. Ya. Karena ini akan berlangsung selama kita hidup di dunia ini. Menjadi murid Yesus di mana kita terus akan dibawa dalam pertumbuhan. Pertumbuhan akan karakter, pertumbuhan akan pengenalan Kristus dalam kasih karunia. Siapapun dan sebagainya kita macamnya. dengan segala aktivitas dan profesi kita murid Yesus begitu Iya dong. ya. Kita murid Yesus. Karena seumur hidup tadi ya. Kita murid Yesus dengan beban dan tanggung jawab tadi, menyangkal diri dan memikul salib. Oke. Kita masuk dalam di akhir-akhir percakapan ini, brother, bisa nggak brother dalam satu kata atau satu kalimat?
Apa satu kata yang menggambarkan orang Kristen tanpa pemuritan? Atau Kepalsuan. satu kalimat apa? Kepalsuan. Palsu ya? Iya, palsu. Palsu. Ngeri itu kata itu tuh. Iya, kan kalimat sederhana kan? Iya, satu Yang- kata. Iya, yang Palsu. yang menyebut dirinya Kristen tanpa pemuridan. Palsu. Palsu, udah. Tapi di sisi lain, apa penghambat terbesar alasan seseorang tidak mau dimuridkan? Alasan terbesar. Sampai dia nggak mau dimuridkan. Kalau bicara tentang faktornya banyak. Tapi kalau dikasih hanya satu. Satu, yang terbesar menurut brother nih. Ya, tadi kan orang yang tidak mau dimuridkan itu ya disebut palsu. Palsu dalam pengertian kamu hanya akan bisa disebut orang Kristen sejati kalau kamu mau memberi diri dimuridkan. Oke. Ya, dan memuridkan. Itu udah jelas dengan panggilan tadi, menyangkal diri, ya artinya bahwa kita nggak mau mementingkan diri sendiri. Kepentingan kita adalah kepentingan Tuhan dalam pelayanan dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepentingan Tuhan itulah yang kita selenggarakan dalam kehidupan kita. Yes. Nah, kalau bukan ini, siapa kita? Kita palsu. Kita palsu udah. Berarti berpeluang binasa ya? Jadi jadi kita menjadi Kristen itu hanya KTP aja. Hanya sibuk beraktivitas Iya. saja. Tapi panggilan untuk bertumbuh seperti Iya. Kristus enggak? Nggak ada. Jadi makanya palsu. Karena hanya Iya. KTP Iya. bukan orangnya. KTP-nya yang Kristen. Oke. Tidak ada kata Kristen gitu loh. Karena kekristenan itu bicara tentang apa? Keberadaan. Keberadaan. Iya. Jadi keberadaan kita adalah sosok atau tempat untuk memperagakan apa yang Yesus ajarkan. Itu keberadaan kita. Ya, ya. Gitu loh. Jadi brother, sebagai ini apa namanya? Kalau ada aja nih yang menonton Kalau Lama. Ya. lama hatinya kosong begitu kan, tak ingin dimuridkan, hanya sibuk dengan laptopnya, YouTube-nya nonton dan belajar sendiri Alkitab. Panggilan anugerah apa supaya dia bisa pada akhirnya masuk ke dalam gereja untuk dimuridkan? Intinya ya, intinya kacamata, mamanya udah. Dia ke situ nggak jelas. Ini obrolan kemarin. Mamanya udah lah, yang waras dong. Itu lain. Itulah dia. Ya gini, pada akhirnya kita menyadari bahwa segala sesuatu karena kasih karunia. Oke. Ya, karena kasih karunia Tuhanlah kita boleh menerima keselamatan. Lalu kita mau berkomitmen untuk mengikut Yesus sebagai murid. Dan Tuhan adalah pribadi yang bukan hanya sekedar di awal kita diberikan kasih karunia, tapi kasih karunia akan terus menuntun setiap kita, mengangkat setiap kita, mengawal setiap kita, Hingga kekal. iya, membawa Wow. kita pada akhir di mana Tuhan menjemput kita. Ya, dan kasih karunia bahkan terus berkelanjutan Ya. sampai pada kekalan. Ya, surga itu bicara tentang kasih karunia yang begitu luar biasa agungnya. Lalu tadi belum saya jawab terkait dengan penghambat terbesar orang menjadi murid, ya ego atau ketidakmauan, egonya, Ketidaktundukan egoisnya. itu. Iya. Jadi orang yang tidak mau dimuridkan adalah orang yang egois, orang yang sombong. Wow. Itulah penghambat terbesar, kesombongan dan sikap egosentrisnya, berpusat pada dirinya. Pada dirinya ya. Ya, siapa kita? Siapa kita? Kita memandang siapa sehingga kita merasa nggak perlu pemuridan? Kita memandang diri kita siapa? Nah, nggak boleh gitu loh. Kita dengan segala kehebatan kita, ingat kita bukan siapa-siapa. Dan kita ada karena anugerah Kristus. Anugerah Tuhan gitu loh. Jadi pada Amin. akhirnya prinsipnya adalah we only, ya, kita hanya menginginkan Yesus. Karena segala yang ada pada kita berasal dari Dia dan harusnya hanya untuk kemuliaan namanya. Amin. Mantap. Minum dulu kopinya, brother. Yes. Wow, percakapan pemuritan hari ini luar biasa. Jadi bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang menonton program ini, yuk berikan dirimu untuk dimuridkan. Di mana Bapak Ibu bertumbuh di gereja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belum punya gereja tetap, silakan datang ke gereja kami di Igrea Christ Community Kelapa Gading. Kami ada di Ruko Kelapa Gading, Blok QJ 5, nomor 2526. Mantap. Mantap kali, puji Tuhan.